Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari mahasiswa mata kuliah aplikasi bahasa Inggris dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat walaupun kondisi pandemi yang membuat kita kuliah baik secara daring dan luring pada semester ini. Pada mata kuliah aplikasi bahasa Inggris ini, saya sebagai salah satu pengampu tim dosen pengampu mata kuliah ini akan bersama saudara selama satu semester ini, mulai dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir dalam membahas perkuliahan kita. Mata kuliah aplikasi bahasa Inggris ini merupakan salah satu mata kuliah dalam rumpun penunjang keilmuan pada jurusan sejarah Universitas Negeri Padang, terutama dalam mendukung kemampuan saudara-saudari sebagai mahasiswa dalam memahami teks bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris yang diaplikasikan dalam memahami literatur referensi yang nanti akan berguna bagi saudara dalam memahami sumber-sumber belajar, baik itu dalam peristiwa-peristiwa sejarah atau pendidikan. Sehingga maka dari itu mata kuliah ini akan membahas secara praktis bagaimana saudara nanti mesti menggunakan teks bahasa Inggris dalam perkuliahan, dan nantinya diharapkan nanti akan menunjang literatur dan referensi yang akan saya gunakan dalam menulis karya ilmiah. Nah, saudara-saudari, saudari pasti sudah belajar bahasa Inggris dari kelas sekolah dasar bahkan sampai SMA. Nah, dalam mata kuliah ini tentu saja tuntutannya karena dia aplikasi, maka tidak semua bagian-bagian dalam bahasa Inggris itu akan kita bahas. Kenapa? Mata kuliah ini tentu saja mengarah kepada tujuan tertentu. Dalam bahasa Inggris misalnya, saudara-saudari belajar mulai dari pembenaran kata, kemudian vocabulary itu, kemudian pronunciation, kemudian saudara juga belajar mendengarkan listening, membaca reading, kemudian memahami struktur kalimat, grammarnya dan sebagainya. Nah, tentu saja dalam praktek perkuliahan kita hanya beberapa komponen tersebut yang akan kita bahas dan pelajari dan pergunakan secara praktis dalam perkuliahan ini. Terutama sekali itu nanti berkaitan karena keperluannya adalah untuk teks bahasa Inggris, maka yang lebih ditekankan kepada perkuliahan ini terutama sekali dari baik itu dari pembenaran kata, vocabulary saudara, kemudian terutama yaitu reading comprehension. Jadi kita tidak membahas tentang listening, saudara memahami bahasa Inggris dari mendengar ucapan, bukan seperti itu, bukan pada speaking, tapi lebih menekan kepada reading comprehension, pemahaman terhadap teks. Nah, artinya apa? Di awal perkuliahan ini saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa perkuliahan ini jangan membuat momok bagi saudara dalam belajar bahasa Inggris. Saya pun sebagai tim pengampu mata kuliah juga punya keterbatasan dalam bahasa Inggris. Kalau tinggi bahasa Inggris tentu saja kuliahnya bisa ke luar negeri. Nah, sehingga mungkin dari segi speaking dan listening ada dari mahasiswa di sini yang tes TOEFL, tes IELTS-nya lebih tinggi poinnya dari saya. Nah, tapi ada juga yang rendah. Tapi bagi yang rendah jangan takut, jangan jadikan perkuliahan ini sebagai momok. Saudara takut kepada
Inggris. Anggap saja ini kebutuhan nanti saudara menulis karya ilmiah, nanti bahasa Inggris ini akan saudara pergunakan dalam memahami referensi-referensi. Kenapa? Sumber referensi yang berbahasa Indonesia itu tentu saja punya keterbatasan. Perkembangan ilmu pengetahuan tentu saja pesat dan berkembang itu di luar negeri juga, dan untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan baik itu sejarah dan pendidikan sejarah, saudara harus mau tidak mau menggunakan referensi berbahasa Inggris itu. Nanti pengalaman saya misalnya ketika studi lanjut S2 di Magister Pendidikan, Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, kemudian saat ini juga menjadi mahasiswa di S3. Nah, itu memang dibutuhkan referensi-referensi yang berbahasa Inggris itu. Tak mungkin semua referensi itu harus secara translate satu persatu secara manual dengan mesin atau dengan teknologi Google Translate saja, itu akan berbeda hasilnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, dengan keterbatasan pembedaran kata yang kita miliki, dengan keterbatasan vocabulary yang kita punya, kita harus bisa juga memanfaatkan keterbatasan itu. Bagaimana kita memahami teks bahasa Inggris secara baik dan mudah. Kemudian tentu saja itu akan menunjang saudara dalam memahami referensi tadi. Nah, selanjutnya perkuliahan ini akan kita bahas RPS perkuliahan. RPS perkuliahan ini nanti merupakan garis besar perkuliahan. Sebenarnya tim perkuliahan kita selama 1 semester. Tim atau kuliah ini sudah ada 3, tapi untuk sesi ini kebetulan saya yang akan. Jadi pertama, learning outcome-nya atau disebut CPMK-nya, maka saudara menggunakan pola kalimat dalam bahasa Inggris, menentukan fungsi dan kata kerja dalam sebuah kalimat. Jadi yang paling penting dalam bahasa Inggris itu yang pertama kita cari itu apa kata kerjanya. Fungsi kata kerja dalam kalimat itu apa? Kata kerjanya sudah ketemu, maka akan mudah mencari apa itu predikatnya. Tentukan subjeknya, nanti bisa kita lihat predikatnya apa. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bicara subjek predikat, kalau bahasa Inggris tentu saja subjek. Kita cari kata kerjanya. Kata kerja itu seringkali menjadi predikat kalau kita memahami dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita menyimpulkan fungsi kata benda, kemudian membedakan fungsi preposition, adjektif dalam kalimat. Jadi ini akan kita bahas nanti detailnya di setiap beberapa pertemuan. Kemudian memahami dan menggunakan literatur berbahasa Inggris. Nanti ini yang paling banyak saudara langsung praktek memahami teks. Memahami teks itu yang ditugaskan itu bukan saudara nanti mentranslate. Kalau mentranslate dengan Google Translate itu sangat mudah sekali. Tapi dengan teks tadi, saudara memahaminya bahkan tanpa menggunakan alat, tapi mudah memahami maksud dari teks tersebut. Tentu saja kalau kita bicara paragraf, yang paling pertama kita cari tentu saja kalimat inti atau main idea dari paragraf tersebut. Main idea itu dalam sebuah paragraf kan cuma satu, selebihnya adalah supporting sentence. Nah, sehingga dengan mudah, dengan mencari tahu kalimat main idea-nya apa, tahu maksudnya apa, sehingga secara garis besar paragraf itu bisa kita pahami apa maksudnya. Walaupun untuk translate satu-satu tidak semua yang bisa kita translate misalnya. Jadi mencari main idea, kamu pahami apa main idea-nya, kemudian kita berusaha memahami teksnya itu. Orang yang mahir berbahasa Inggris, walaupun terutama yang bukan jurusan sejarah, untuk memahami teks-teks sejarah justru bahkan kesulitan juga orang yang mahir berbahasa Inggris. Nah, tapi ketika konteksnya kita pahami, apa maksud dari
uraian teks ini kita punya pengetahuan tentang peristiwa sejarah, maka dan walaupun punya keterbatasan tentang bahasa Inggris, kita akan pahami maksud teks tersebut secara garis besarnya. Nah, kemudian dari beberapa pokok pembahasan ini kita nanti akan bahas pertemuan pertama membahas tentang pemahaman kriteria teks. Nanti akan didudukkan konsepnya. Kalau nggak bisa selesai di pertemuan 1, kita nanti mungkin sambung juga di pertemuan kedua, karena ini perlu uraian yang panjang lebar juga untuk materi kriteria memahami teks ini. Ada namanya pemahaman struktural, pemahaman konteks, dan pemahaman kultur yang nanti merupakan modal awal bagi saudara sebagai peneliti, misalnya memahami konteks dari teks tadi. Makanya saya tadi sampaikan bahwa belum tentu orang mahir bahasa Inggris memahami teks sejarah, kan itu. Nah, butuh pengetahuan tertentu untuk memahami teks tersebut secara komprehensif, memahami teks tersebut. Kemudian kita akan membahas teknis-teknis pola kalimat, berbagai jenisnya itu. Kemudian yang ketiga, kita membahas noun. Noun ini apa ini? Noun sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Apa itu? Kata benda. Nah, bagaimana noun ini nanti punya ciri-ciri, kemudian bagaimana noun ini menjadi subjek, kemudian dia menjadi countable dan uncountable noun dalam sebuah kalimat. Kemudian ada namanya verb atau kata kerja, mana to be ini nanti bisa bertransformasi menjadi kata kerja, kemudian dia berubah menjadi bentuk pasif, kemudian ada bentuk ing-nya, verb ing-nya, kemudian bagaimana dia menjadi past present. Nah, nanti kita dengan penggunaan ini kita akan lihat karakteristik teks sejarah, biasanya ada polanya, ada arahnya. Jarang yang menggunakan verb ing, kebanyakan dia sudah bicara tentang past present atau future tense. Nah, jadi kita akan lihat ciri teks sejarah nanti prakteknya langsung dari pemahaman verb. Jadi kita membahas konsep-konsep teori ini nanti sekaligus memahami teks. Nah, kemudian ada anak kalimat aktif dan pasif. Nah, ini akan kita urai. Kemudian ada bicara adjektif, nanti kita UTS. UTS-nya ini langsung praktek memahami teks bahasa Inggris. Teksnya tidak yang rumit-rumit, yang sederhana saja. Tapi saudara bisa bukan mentranslate ya, sekali lagi ditekankan bukan mentranslate, tapi memahami maksud kalimat tersebut, kemana arahnya, kemudian itu yang akan kita bahas. Kemudian kita masuk pada artikel 1, 2, tapi sebelumnya ini sebenarnya artikel 3 dan 4, 2 dan 3, karena dalam membahas konteks teori ini kita juga sudah menggunakan teks nanti. Jadi itu selama 1 semester kita memahami teks. Nanti ada beberapa teks dari artikel jurnal internasional yang share kepada saudara nanti diminta untuk memahami paragraf per paragraf. Jadi aplikasi ini kembali lagi bahwa kita akan menerapkan konsep-konsep dasar dalam penggunaan bahasa Inggris, kaidah dari bahasa Inggris, dan saudara menerapkannya dalam pemahaman teks tadi. Nah, UTS UASnya ini porsinya, tapi sebelum itu kita bicara kehadiran. Kehadiran ini yang menjadi syaratnya 80% minimal saudara harus hadir dalam perkuliahan ini. Kita kemungkinan saya di luring atau memang full daring dalam perkuliahan semester ini melihat kondisi nanti. Oke, porsi UTS UAS berbeda dengan mata kuliah lain, mungkin berbeda pula pada masa sebelum pandemi. Porsinya 20-30, tugas mingguan bahkan sebobotnya sama dengan UAS. Kemudian partisipasi 20%, artinya dalam diskusi ada teks nanti. Sebenarnya tugas saudara nanti kita diskusikan lagi. Saudara sudah buat tugas sebelum masuk pertemuan, kemudian tugas itu sudah kumpulkan. Pada saat pertemuan nanti dibuka forum diskusi. Forum diskusinya juga membahas teks yang sudah persiapkan pada tugas tersebut. Nah, itu yang akan didiskusikan. Jadi
teks satu paragraf bisa dijelaskan atau dipahami oleh individu berbeda dengan individu lain. Karena kita bukan mentranslate, tapi kita menceritakan kembali apa maksud teks itu dengan kalimat sendiri. D, itu garis besar perkuliahan. Nah, saudara nanti silakan cek e-learningnya untuk tugas. Kehadiran juga bergantung kepada kalau saudara mengumpulkan tugas, baru bisa ngisi daftar hadir. Kenapa? Sebelum masuk tentu saja tugas sudah siap, selesai diupload, kemudian tugas itu yang nanti akan kita pergunakan di perkuliahan. Nah, mungkin saudara tidak buat tugas apa persiapan masuk kelas. Jadi perlu digarisbawahi lagi mengenai penilaian kita, partisipasinya. Jangan nanti kaget ketika saudara tidak memenuhi salah satu dari tagihan perkuliahan ini, misalnya tugas mingguan tidak lengkap, hanya pertemuan 14 kali misalnya, mengumpulkan cuma 4 kali, ya jangan diharap saudara bisa mendapatkan nilai yang bagus, karena semuanya dari akumulasi dari seluruh aktivitas yang kita lalui selama satu semester nantinya. Jika ada pertanyaan dari penjelasan saya ini, kita akan diskusikan, akan dibuka forum diskusi di e-learning. Itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.